Jadi tahun 2014 itu yang berkesan sih bagi gua. Enggak, belum. Ntar gue bakal nanya. Tenang aja, tenang ya. Ini gue opening dulu, oke? Oke. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kijang 1, masuk Kijang 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang molor? Masuk. Masuk. Masuk ya. Masuk dong ya kan. Oke, jadi seharusnya kita ramean nih hari ini ya. Cuman karena apa namanya banyak yang ternyata ada yang minden data lah, ada yang entah lagi tidur atau gimana atau lagi malam Jumat lah, nggak tahu lah ya. Yang jelas akhirnya kita berempat, tapi sebenarnya enak sih berempat, jadi muterinnya tuh nggak terlalu lama gitu, nggak terlalu overtime. Nah, jadi di sini gue udah sama Arfan ya, seperti kalian bisa lihat di sini ada Arfan. Suara apa sih? Suara lu Tih. Oh iya. Sorry. Oke. Lanjut ya. Diulang aja kali openingnya ya. Nggak apa-apa sih, nggak usah. Kan nanti bisa di-cut. Jadi ada Arfan ya, seperti kalian bisa lihat di layar, ada Arfan, ada Fatih, ada Farel. Nah, ini Farel baru nih di Kijang 1 ya, di podcast Kijang 1, menggantikan Ucup dan Palde lah gitu ya, Farhan. Nah, jadi karena Farel orang baru, mungkin kita bakal ngenalin dikit ya. Farel ini mahasiswa semester 5. 5 ke 6. 5 ke 6 ya, iya. Kan masuk ke semester genap ya. Semester 6. Jurusan pariwisata ya, Rel ya? Ya, betul. Oke, jadi kita bakal nanya beberapa hal soal pariwisata, karena kan pariwisata ini kan di masa pandemi ini kan lagi surut-surutnya nih ya kan. Betul. Seharusnya surut, apalagi baru tadi ada tragedi ya, Rel. Iya, Sriwijaya Air ya. Nih, makanya update terus nih Bro Farel nih, makanya bisa menjadi sumber yang kredibel untuk membahas sekitar persoalan daripada kayak pariwisata dan semacamnya lah ya, selingkaran si pariwisata itu di Indonesia. Oke. Jadi nanti kita bakal nanya-nanya juga. Terus Bro Farel ini juga memang hobinya traveling ya, Rel ya? Betul. Jadi emang hobi traveling, jadi mungkin nanti di podcast selanjutnya kita bakal bahas juga sama Bro Farel ya. Mungkin gua sama Bro Farel berdua doang bakal bahas tentang pariwisata. Cuma nanti itu baru rencana. Ya kalau misalnya Bro Fatih ya udah misalnya yang nonton kita dari awal udah tau lah Bro Fatih dari UIN ya. UIN kan ya? Iya. Universitas Islam Negeri ya, UIN. Kalau Arfan ya dari Al-Azhar. Nah, kalau Farel dari Trisakti ya, Rel? Ya, Trisakti, betul. Oke deh. Oke, yuk kita langsung lanjut aja. Ya, jadi topik kali ini adalah 2020 wish apa nih biasanya? Ada yang mau berkomentar nggak? Entah Fatih, entah Farel, silahkan nih. Wish apa nih? 2020 itu adalah tahun yang buruk. Yang buruk. Tahun terburuk. Buruk pokoknya deh. Buruk, tapi buruk itu masih positif sih menurut gue nggak suka yang terlalu positif, gue nggak suka. Kalau buruk tuh belum ada ini tuh. Harus yang wish shit atau wish apa. Kata Farel salah nih gue masuk katanya. Enggak lah ya, Rele aman ya. Oke, jadi aman aja lah. Bismillah ya kan, yang kita hina kan tahun ya, bukan pemerintah. Iya, jangan pemerintah lah, udah tahunnya aja. Takut tuh. Iya, tahun gitu. Pada setuju gak sih sebenarnya 2020 itu tahun terburuk gitu? Pada setuju gak? Setuju. Iyalah. Fatih juga setuju, Ti? Menurut gua gak terlalu buruk sih. Iyalah, lu naik ya. Ya, maksud gua buruk gak terlalu buruk. Cuman
buruknya itu kita bisa ambil pelajarannya gitu loh. Banyak pelajaran yang bisa diambil di tahun 2020. Iya. Emang iya sih, gue juga setuju sama si Fatih ya. Sebenarnya nggak terlalu buruk. Oke, kita ke Arfan dulu deh. Van, kenapa sih tahun 2020 ini buruk bagi lu? Kenapa lu sampai bilang buruk gitu? Karena di tahun 2020 ini pembelajaran menjadi online semua. Yang mengakibatkan Ya gue belajar tatap muka biasa aja tuh udah struggle parah, apalagi tambah online, gue makin gak ngerti apa-apa gitu. Tapi bukannya dengan belajar online malah bisa memberikan lu peluang untuk nyontek lebih banyak ya? Nah, itu di UAI itu Al-Azhar itu tuh Van, kayaknya mic lu ke itu deh, ke tutupan samping deh, Van. oh iya, Mm-mm. mikir di mana sih nih? Kayaknya mic-nya di bawah deh, iPad deh. Pakai iPad kan? Oke, gini jelas ya? Ah, itu baru jelas tuh. Ya, berarti emang iya. Bentar. Oke. Nah, ini apa? Jadi di Al-Azhar itu para dosen-dosen ini kayak sekarang nih UAS itu tuh dibikin per kelompok gitu. Yang dimana apa ya? Jadinya komunikasi suka salah, suka terjadi miskomunikasi banyak banget. Jadinya kita tuh apa ya? Malah jadi lebih gampang buat lolos dari ujian gitu. Nggak gampang lolos dari ujian. Karena ulangannya dibuat bukan seperti biasa gitu. Iya, soalnya gini Vin, gue itu kan semester 7 ini kan banyak ngulang semester 5. Nah, otomatis gue ini sekarang sama anak-anak semester 5 kan. Nah, sedangkan gue aja tuh belum kenal sama orang-orang di semester 5. Nah, jadinya mereka itu bahkan gak notice kalau di kelas itu ada gue gitu. Nah, akhirnya itu tuh menyebabkan mereka itu kayak ya oh iya harusnya ada Kak Arfan gitu. Jadi guanya nggak dapat nilai ujian gitu. Karena mereka nggak invite lu ke dalam kelompok mereka gitu. Iya, bahkan gua nggak ada satu mata kuliah yang gua nggak di invite. Waduh, luar biasa. Oke ya. Gue ngerti sih kenapa itu buruk banget buat gue ya. Oke, kita pindah ke Fatih nih. 2020 kenapa lu apa yang membuat pengalaman apa di 2020 yang membuat tuh menyatakan bahwa tahun 2020 itu enggak segitu buruk ya? Yang pertama pengalaman ya pastinya belajar online ya di rumah ya. Belajar online ya benar kata Arfan tadi katanya nggak terlalu efisien belajar di rumah atau online. Karena kita belajar langsung aja tuh belum tentu ilmu yang kita dapat tuh 100% keterima semua. Apalagi ini online yang memanfaatkan media ala kadarnya PowerPoint doang atau semacam PDF. Dan menurut gue nggak terlalu efisien. Terus yang kedua, ya gue kan juga sebagai pasien ya, itu kan merupakan suatu pengalaman yang menurut gue gak bisa gue lupa. Dan ini sebagai momentum gue untuk di tahun berikutnya gue agar lebih baik lagi lah dalam menyikapi pandemi ini, lebih berhati-hati, lebih was-was gitu. Terus yang ketiga ya ada senengnya sih kemarin karena gue keterima di salah satu ini kan kepilih di senat mahasiswa Jakarta. Itu gue bilang nggak terlalu buruk itu aja sih. Oke. Jadi di samping memang ya ada 1-2 hal bahkan lebih yang membuat kita merasa dirugikan, gak nyaman. Tapi di lain sisi juga ada ternyata pengalaman buat Bro Fatih ya, pengalaman yang mungkin bagi Bro Fatih ini adalah pengalaman baru, new experience, dan juga yang bisa menguntungkan Bro Fatih untuk kedepannya ya. Iya. Nggak hanya gue doang, seluruh elemen masyarakat juga. Oke. Belajar. Betul. Kalau Farel gimana Rel? Kenapa tadi lu bilang
buruk gitu. Kenapa tuh? Bagi gua kan ini masalah pariwisata ya. Yes. Banyak yang tutup. Terus hotel juga banyak yang tutup kan. Nah, sekarang setelah hotel tutup itu banyak yang bilang sekarang hotel buat karantina diri gitu loh. Oke. Dikarenakan itu juga orang bule kan banyak yang stuck di kita, gak bisa pulang gitu loh. Di Bali ya Sebenarnya kebanyakan ya. ya di Bali. Terus yang gue heran tuh eh ya Bali tuh kan tempat orang bule kan sebenarnya kan. Jadi kalau ada yang bilang kemarin Bali ditutup ya jangan salahkan kita juga gitu loh. Itu kan haknya Menteri Luar Negeri gitu loh. Oke. Makanya sampai sekarang kan waktu pandemi kita belajar di rumah itu banyak penerbangan bukan untuk penumpang malah jadi banyakan untuk kargo gitu. Jadi sekarang ada banyak PHK di pariwisata tuh banyak sampai ke company-company transportasi. Jadi menurut lu buruk karena sektor pariwisata kita jadi beralih fungsi dan merugi ya di saat pandemi ini. Iya, jadi merugi. Tapi kalau untuk diri lu sendiri dan keluarga, kenapa tuh? Ya maksudnya kalau nggak bisa kemana-mana udah pasti sih ya. Cuma ada dulu kita sekeluarga tuh udah punya plan untuk traveling kemana. Oh ya, oke. Jadi kita batal gitu loh. Padahal udah punya bucket list nih ya, tapi ternyata batal gitu ya. Betul. Oke, kalau buat gue sih iyalah ya, namanya corona, pandemi, udah pasti ada hal yang merugikan kita semua lah, seluruh lapisan masyarakat sebenarnya ya. Nggak usah rakyat sipilnya atau gimana, pejabat pun pasti dirugikan sih, sebenarnya pasti ya. Tapi ya walaupun di luar sana ya, entah di mana gitu ya, kita nggak ngomong di Indonesia sih ya, ada juga orang yang mengambil keuntungan dari pandemi ini. Cuman ya entahlah ya, cuman kalau gue bilang kita sebenarnya bisa mengambil keuntungan juga walaupun bukan dalam hal medis. Misalnya nih, gue pribadi yang berasa banget itu adalah, gue inget banget waktu awal-awal pandemi itu, gue memiliki kedai kopi yang baru buka banget, dan budget investmentnya itu sebesar 1 miliar, dan gue belum punya investor saat itu, dan gue otomatis shock kan, baru keluar budget segitu gede udah ditimpa pandemi ini. Nah, siapa yang nggak shock? Itu ibarat kata lu udah kayak divonis sama dokter tuh udah nggak bisa selamat lagi, ya gimana caranya? Apalagi saat itu ya, kan kalau sekarang ini udah mulai bisa dibilang udah mulai tenang nih dari sektor ekonomi. Pariwisata pun sebenarnya udah mulai nyusul nih, tergantung menteri pariwisata sekarang nih mau bawanya gimana caranya gitu loh. Nah, tapi saat itu siapa yang siap? Nggak ada. Nggak usah sektor ekonomi, sektor medical aja, sektor medisnya aja itu tidak ada yang siap. Gimana sektor yang lain? Kan namanya kita baru dipaparkan dengan keadaan yang mungkin penghalangnya itu tidak baik atau tidak tepat, jadinya kita kenanya juga luar biasa kan gitu ke sektor-sektor pariwisata, ekonomi, sampai yang pasti medis gitu kan, karena kan penyakit, namanya juga pandemi ini kan berhubungan erat dengan penyakit. Nah, jadi udah frustasi banget, tapi ternyata alhamdulillah berkat bantuan orang tua, berkat bantuan kerabat terdekat juga yang memberikan gue ibarat kata bahasa Indonesia itu masukan-masukan yang menurut gue alhamdulillah tepat, yaitu dengan cara mengonline-kan kedai gue gitu. Jadi yang awalnya semi online dipakai Gojek itu, terus kan, tapi kan namanya Gojek kan kita tetap harus bayar berapa persen untuk si Gojeknya. Jadi keuntungan itu kan dibagi berapa persen gitu ya. Itu tentu untuk usaha kecil menengah gini seperti gue itu nggak bisa
dibilang untung gitu kan. Karena ya tadi investment budgetnya sekitar 1 M gitu kan. Nah, maka dari itu kita benar-benar full online dan alhamdulillah sekarang balik modal karena corona. Loh, kenapa? Eh, karena corona gitu kan. Coba aja kalau nggak corona, siapa yang mau beli kopi 1 liter? Siapa yang mau beli nasi biryani segitu banyak gitu kan? Mungkin Farel lu udah pernah beli nasi biryani gue belum sih, Rel? Oh, udah bukan waktu itu Udah dikasih ya? bukan ya? Udah ya, yang Udah. bisa dimakan Udah. sekeluarga kan? Nasinya kan? Udah. Iya kan? Iya Iya, benar. jadi porsinya tuh porsi sekeluarga ya. Kalau nggak ada corona, siapa yang mau beli, men? Orang lebih baik, gue mending ke restoran aja lah. Gue mending, kalau mau ngopi, mending nongkrong lah. Cuma kan karena corona, kita dipaksa di rumah, ternyata ada keuntungan. Nah, itu menurut gue makanya sama kayak Bro Fatih. 2020 itu nggak segitu jeleknya sih, nggak segitu badnya gitu ya. Terus kalau kata orang-orang banyak, nggak 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 perlu dirindukan. Kalian setuju nggak sih kayak apa menurut kalian ada hal yang perlu kalian rindukan dari tahun 2020? Coba gue mau dengar ceritanya dari Fatih. Ada nggak pengalaman yang menurut lu nih itu lu rindu banget deh kalau misalnya gue inget-inget tahun 2020? Ya itu pengalaman gue jadi pasien COVID di Wisma Atlet. Itu yang malah membuat lu rindu ntar. Iya. Luar biasa. Gue berharap lu ini cuy. Gue berharap lu bakal merindukan kita riding malam waktu itu yang lu baru ngambil. Oh, sebelum pandemi. Itu sebelum pandemi ya? Oh iya, sorry, iya, lupa. Oh iya, itu 2019 ya? Iya. Oke. Pandemi. Jadi yang 2020 itu ya? Iya. Oke. Luar biasa loh ini. Teman kita satu ini. Kenapa iya. kira-kira? Karena ya lu tahu kan peralatan APD yang begitu awal-awal kita tahu APD itu menyeramkan. Nah, gue secara langsung melihat APD itu kayak gimana, peralatan medis itu kayak gimana, terus orang-orang yang menderita itu kayak gimana. Jadi ya itu yang paling berkesan sih menurutku, yang nggak bakal gue bisa lupain. Tuh. Kalau lu merindukan itu kan berarti lu ada rasa apa ya? Ingin balik lagi ke sana. Kenapa? Ingin balik lagi ke momen itu. Enggak juga sih. Serem juga sih Fatih. Enggak juga, tapi gini enggak. Make sense sih kalau Fatih merindukan, cuman berarti itu begitu berkesannya bagi Fatih. Kalau merindukan nggak perlu pengen balik lagi ke situ, nggak perlu. Ya. Itu kayak misalnya lu merindukan kayak gue anjing ya, gue kangen juga nih sama mantan gue. Tapi kan lu misalnya udah punya pacar, lu nggak mungkin balik lagi, nggak mungkin ada perasaan balik lagi. Cuman kan dulu tuh yang bikin gue kangen tuh ini gitu loh. Kayak momennya itu tuh lu kangenin gitu loh. Ngerti nggak? Benar. Iya kan? Berarti berkesan gitu. Gue sih nggak expect ya lu bakal seberkesan itu sama pengalaman itu ya. Gila. Itu aja berarti ya yang membuat lu kangen ya sama tahun 2020 ya. Sisanya ya apa sih? Ini banget, monoton banget ya, paling di rumah. Jadi Fatih ini suka yang tidak monoton ya. Jadi yang nggak mau yang gitu-gitu aja gitu. Bukan karena terbiasa monoton dan akhirnya gue terjun ke momentum yang kayak gitu. Akhirnya itu yang membuat gue berkesan gitu. Oke. Oke, sekarang Arfan nih, gimana Van? Ada yang karena gue kan kalau sakit. Ya? Gimana? Ya lanjut. Kenapa? Oh, nggak jadi? Oke, sekarang ke Arfan. Van, gimana yang menurut lu bisa dirindukan, ada nggak? Atau nggak ada sama sekali dari tahun 2020 kemarin? Ya, apa yang dirindukan ya? Nggak ada, apa gitu-gitu aja? Nggak ada sih. Beneran nggak ada? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke.
Sampai malam tahun baruan juga nggak dirindukan ya. Kejebak banjir gitu. Kejebak banjir di mana tuh ya? Oke deh. Jadi kalau Arfan juga nggak merindukan juga. Farel, ada yang lu bisa rindukan nggak di tahun 2020? Kalau dirindukan paling jalan-jalan sama keluarga doang sih. Tahun 2020 lu sempet jalan-jalan sama keluarga ya? Sempat Kemana tuh? ke Cirebon, Oke. ke Serang Banten, Oke. ke mana lagi ya kemarin ya? Jadi Ke Cirebon. di masa pandemi lu alhamdulillahnya masih bisa refreshing liburan ya, Rel ya? Masih. Oke, good for you lah kalau gitu. Oke, jadi Farel ternyata masih bisa merindukan tahun 2020 ya. Jadi masih berkesan ya untuk Farel ya tahun 2020 ya. Oke deh, kalau gue sendiri apa yang gue rinduin dari tahun 2020, gue jadi bisa lebih deket sama cewek gue. Lu semua pada kalau Farel jomblo ya. Maaf ya Rel. Lu berdua Arfan sama Fatih nggak merasa jadi lebih dekat sama ceweknya di tahun 2020? Ya kalau gue sih emang udah begitu aja sih, jadi ya nggak ada yang spesial aja. Udah deket dari sananya ya gitu ya. Fatih juga nggak merasa ti apa malah makin jauh ti? Gimana bro? Iya, kalau gua yang membuat gua kangen nih yang paling berkesan di tahun 2020 itu gua malah jadi makin deket sama cewek gua. Ya. Kalau lu nggak biasa aja? Apa malah makin jauh? Ya makin jauh sih. Makin jauh. Iya, mengandalkan ini aja kali sosmed. Oke. Ya kalau gue mungkin ya ada pengalaman pribadi ya yang tahu cuma si Ucup ya. Untung Ucup gak di sini nih. Ntar gue disemprot-semprot. Apa? Fine. Vince. Ntar Zaki masuk nih Zaki. Ntar Zaki tiba-tiba masuk ya. Ya pokoknya adalah. Tapi yang jelas tahun 2020 ini gue makin dekat sama cewek gue. Kalau sama keluarga udah pasti ya, namanya juga stay at home ya. Udah nggak perlu ditanya lah. Cuman kalau misalnya sama orang lain kan itu berkesan ya, suatu yang berkesan, apalagi ke cewek cewek sendiri gitu, cewek atau pacar lah sendiri gitu ya. Oke, 2020 mungkin memang waktu yang atau tahun yang kurang berkesan bagi beberapa orang dan itu tadi ya, buruk, the worst year ever ya. Tapi ada nggak satu tahun di mana lu pengen banget balik lagi ke tahun itu? Kita coba dari Farel dulu. Rel, ada nggak tahun dari lu kelahiran 2000 berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Berarti setelah tahun 2000 itu ya lu udah bisa kemana-mana lah ya, lu udah gede lah ibarat kata. Tahun kapan yang paling lu kangenin banget dan pengen banget balik ke tahun itu? Tahun 2014 sih, sama 18. 2014 itu lu kelas SMP. Oh, sama kita dong. Iya benar. Oke, kenapa lu pengen balik ke tahun itu? Karena gue tuh sempat jalan ke Eropa sih waktu itu. Oh, jadi lu pergi ke Eropa dengan keluarga ya? Ke Belanda ya waktu itu ya, Rele? Iya, ke Belanda, Jerman, Prancis. Jerman ke Munich. Ya, benar, ke Munich, ke Paris pokoknya. Jadi Tour de Europe ya? Ya, Tour de Europe. Mantap. Jadi lu bener-bener lu menilai kualitas tahun lu itu dengan jalan-jalan ya, Rele? Iya, betul, jalan-jalan. Pariwisata banget sih lu. Gue salut sih. Masalahnya gini, gue sendiri nih, gue menjadi PR person nih. Itu bukan karena kemauan gue menjadi PR person. Gue sebenarnya pengennya tuh jadi visit.
gue dalam visip gitu loh, lebih ke politik. Cuman ya karena dorongan orang tua jangan lah lu jangan ke politik gini, takut jadi DPR nggak tahu lah ya. Gue akhirnya ya udah gue ke ambil PR aja. Apa namanya, mungkin kayak Arfan gitu ya juga memiliki ini yang sama tuh kayak gue gitu. Cuman kalau Farel nih dia suka traveling, pariwisata, hajar ya di kampus ya. Ya hajar. Sekut, gila mantep banget sih anjay. Gue pengen banget sih jadi kayak Farel sih. Jadi hobi sama fakultas itu sejalan ya. Ya sejalan banget. Pasti apa namanya, skornya bagus-bagus ya. Lu ya? Iya bagus-bagus. Jadi itu ya tahun 2014 lu tour de Europe sama keluarga, bahagia banget tuh ya. Pengen banget balik ke situ ya. Berharap pengen sana lagi. Lu udah pernah umroh belum cuy? Udah pernah. Tapi lu gak berharap balik ke Mekah? Kalau umroh sih pengen. Pengen lagi ya. Nggak kan soalnya kan lagi. gini Rel, kalau misalnya orang Islam itu kan ngomongnya sih gitu, kalau udah pernah haji atau umroh ya, aduh gue pengen banget nih balik ke sana gitu kan. Kalau lu kan bilang kan gue pengen banget balik ke Europe gitu kan. Nah betul. Lu lebih pengen balik ke Europe? Iya, gue pengen lebih kayak Europe deh, aja. Gak apa-apa, jujur, gak apa-apa, mantap. Oke deh, thank you Rel. Kalau Arfan gimana Van? Iya benar. Tahun kapan yang lu pengen banget balik lagi ke situ? 2019 lah pastinya. Kenapa tuh 2019? Kita ada apa sih tahun 2019 itu? Iya, pertama haji, ya kan haji. Oh iya betul, haji men, benar sih. Ya, benar. Yang kedua kita tuh intens apa? Kayaknya itu tahun pertama di mana gue tuh udah boleh naik motor yang kemana-mana gitu. Terus iya sih, benar sih. Kita tuh sering banget, rutin banget naik ride gitu loh. Dan itu, gue kangen banget sih. The best sih, gila sih, bener sih. Yeah. Dimana Fatih baru dapat motor kopling juga ya tahun 2011 ya. Di mana Fatih tiba-tiba nelpon pengen ke rumah ngomongin motor, itu sih. Gila sih 2011 sih. Oke. Ada lagi mau ditambahin, Pan? Udah. Oke. Kalau Fatih gimana Ti? Tahun kapan Ti yang lu pengen balik lagi ke tahun itu Ti? Halo Ti, denger gak? Tahun 2018 dan 2019. Oke. Kalau 2019 kan tadi udah diambil Arfan ya, berarti lu 2018. Iya. 2018 kenapa Ti? Tes. Ya, kenapa? Ya. Masuk nggak suara gue? Masuk nggak? Masuk. Ya, karena ya banyak momentum sama teman-teman sih. Oke. Khususnya sama teman kuliah, teman kampus, karena waktu itu kampus kan lagi gencar-gencarnya ngadain pemilihan, dan dimana itu benar-benar momentum yang banyak konfliknya, banyak suka dan dukanya gitu. Jadi itu berkesan buat lu ya? Pengen balik lagi ke 2018 ya? Kan bener kata Arfan, anjing. Zaki masuk. Zaki. Halo Zaki. Hati-hati Arvin. Zaki. Emang. Halo. Jok. Gak boleh ketawa aja. Jak, denger gak Jak? Yo, dengar. Oke. Jadi gini Jak. Oke, jadi gini Jak, kita lagi ngomongin tentang 2020 nih Jak. Yo. Kalau menurut lu nih, kita fast aja, kita cepet aja ya. Kalau menurut lu 2020 ini nggak Jak? Apa namanya, berkesan nggak? Dan bakal lu rinduin nggak? Atau udah buruk banget gitu 2020 kemarin? Sebenarnya nggak buruk-buruk amat juga sih kalau dipikir-pikir, karena kan ya kalau 2020 menurut gue sih apa ya menurut karena gue kan beberapa pekerjaan kayak magang segala macem kan magang ini ya magang. Ya gue kan magang terus jadinya WFH segala macem ya, emang memorinya nggak dapet, cuman kayak ya mungkin kita punya banyak waktu buat memikirkan diri kita sendiri kali gitu ya. Iya, ambil hikmahnya aja kali ya. Iya ya. Dan
bakal ada yang lu kangenin nggak dari tahun 2020? Jujur aja nggak ada sih, karena ya nggak ada yang memorable banget, orang nggak kemana-mana juga. Iya ya. Iya. Oke. Tadi kita sampai mana pembahasannya, gue lupa deh. Sampai yang tahun. Tadi si Arfan udah bilang tahun yang, jadi gini Jok, kan memang 2020 ini nggak ada yang berkesan kan, kata lu juga nggak ada yang berkesan. Jadi pada bilang nih, pada milih satu tahun yang dimana mereka pengen balik lagi ke situ karena saking berkesannya. Si Farel milih 2014 karena pernah ke Eropa, tour keliling Eropa. Terus kalau si Fatih pengen ke tahun 2018 karena lagi gencar-gencarnya kayak organisasi kampus dan lain-lain. Kalau Arfan pengen banget kembali ke 2019 karena ya enak aja gitu tahunnya, nggak kayak sekarang. Kalau misalnya lu mau balik ke tahun kapan, Jum? Mungkin gue sama kayak Arfan sih ya, 2019 ya. Karena 2019 menurut gue sendiri lumayan banyak kegiatan. Kayak naik gunung dan lain-lain. Dan ya beda aja sama 2020, kayak tahun sebelumnya tuh enak-enak semua. Bukan enak-enak semua juga sih, cuman ya kegiatan yang pengen kita lakuin tuh bisa kita lakuin di tahun tersebut. Itu sih. Jadi lu pengen balik ke tahun 2019 ya, karena lu bisa beraktivitas dengan normal, bisa nyobain ini itu gitu ya. Iyalah, pasti. Oke. Nah, kalau gue belum ya, gue pengen ke tahun 2016. Padahal tahun 2016 itu tragedi. Arfan kecelakaan ya, Van ya? Iya. Lu kecelakaan 2016 akhir kan? Iya, Oktober. Tapi bagi gue tahun 2016 itu semua apa yang gue mau itu terwujud. Pertama, gue pengen membesarkan suatu komunitas yang basicnya itu adalah persahabatan. Kita bangun Rebel, ya, Rebel MC, itu dulu namanya Rebel MV ya. Itu klub motor besar, jadi besar banget, bahkan ada cabang di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat pastinya. Jadi kayak tersebar dan sangat-sangat berkembang lah. Jadi itu kayak something yang achievement besar buat gue. Pertama itu. Kedua, menjalankan apa yang gue mau. Jadi waktu tahun sebelumnya, sebelum 2016 itu, gue seperti dipaksa menjalankan apa yang orang tua gue mau. Kayak, ya lu sekolah di situ, lu harus begini, lu harus begitu. Tapi di tahun 2016, gue bener-bener ya kayak gue masuk homeschooling, bodo amat apa yang orang bilang. Tapi yang jelas gue bisa menghidupkan apa yang gue impikan sebelum gue bisa melakukan itu. Gue bisa bikin kafe serabi di samping rumah gue dulu dengan budget yang minim, cuman alhamdulillah ya. Terus bisa belajar cari duit juga kan dari situ, bisa banyak punya kenalan bukan hanya dari sekolah, karena kan stereotipnya masyarakat luas terhadap homeschooler atau siswa homeschooling itu kan nggak ada temen ya, karena kan homeschooling, namanya juga homeschooling. Cuman ternyata gue bisa menepis apa yang mereka katakan dengan membuat komunitas motor yang cukup besar saat itu. Itu udah bukan 1-2 orang lagi, itu udah puluhan orang yang gue kenal di komunitas itu. Makanya gue di situ bisa bilang, enggak, gue walaupun homeschooler, walaupun gue siswa homeschooling, tapi gue punya banyak temen. Karena temen itu, link itu nggak perlu dicari di sekitaran sekolah doang, tapi juga di luar sekolah. Gitu. Walaupun memang di akhirnya itu gue mendapatkan tragedi, yaitu Arfan kecelakaan berat, dan ya udah gue harus vakum sementara di dunia motor. Tapi ya itu membuat gue menjadi punya pengalaman, ternyata inilah titik terendah dalam
hidup gue. Jadi di tahun 2016 itu dua ada dua kondisi, ada dua level di dalam hidup gue, titik tertinggi dan juga titik terendah. Nggak cuman ditinggal sama Arfan untuk sementara waktu itu, sama keluarga juga, karena keluarga harus ngurusin Arfan, tapi juga ditinggal sama orang yang gue cintai pada saat itu. Jadi bener-bener tuh ya mungkin Jaki pernah ngalamin ya zaman-zaman gue galau tahun 2016. Asik. Zaki yang bener-bener nemenin pas baru banget gue putus ya Juk ya. Jadi kita nyanyi bareng di Tomang. Waktu itu gue masih tinggal di Tomang. Jadi mungkin Jaki juga tahu lah cerita ini ya. Terus ya itu, jadi di 1 tahun gue bisa mengalami 2 fase kehidupan gitu. Jadi gue berkesan banget di tahun 2016 dan bukan pengen balik sih, tapi lebih tepatnya ya emang gak bisa, kayaknya pengalamannya itu gak bisa dibeli gitu dan gak bisa diulang gitu. Nah kalau gitu kita mungkin kayak ngebahas soal kan kalau misalnya Arfan nih interestnya ini ke teknologi ya Van ya, lu lebih ke teknologi ya Van? Iya. Kalau Fatih interestnya lebih ke politik, Farel interestnya lebih ke pariwisata. Zaki, lu interestnya kemana Juk sekarang? Lagi kemana? Interest apa nih? Ke musik atau apa keseluruhan nih? Atau yang spesifik? Bisa musik, bisa sepeda juga bisa. Oke, kayaknya kalau sepeda ya inilah ya, musik kali ya, kita ntar bahas musik. Jadi gini, gue mulai dari Fatih dulu karena ini yang apa ya, ibarat kata susah untuk dibahas juga nih, cuman gue harap Fatih karena dia terbiasa di UIN juga ya, singkat aja nggak usah bertele-tele juga, singkat, padat, jelas aja. Menurut lu politik di tahun 2020 itu apa? Kayak gimana? Politik di tahun 2020? Iya. Seriusnya harus gue jawab ngeri juga nih. Nggak apa-apa, kan beropini, lu nggak menyudutkan siapapun, kan politik secara general. Menurut gue ya makin kacau aja sih di tahun 2020 ini. Oke. Makanya para oknum politik ini nggak bisa mengkondisikan gitu loh. Lagi ada pandemi virus gini ya mereka masih aja memanfaatkan situasi. Kayak misalnya betul. Kemarin kan ada beberapa menteri yang tertangkap gitu kan. Yes. Korup. Menteri Kelautan, Menteri Sosial. Yeah. Nah, terus selain itu juga lagi pandemi gini kan harusnya berkerumunan massa kan dihindarkan. Nah, tapi pihak KPU malah menyelenggarakan pilkada gitu. Harusnya kan bisa dipertimbangin lagi jauh-jauh hari gitu. Itu aja sih. Makin kacau. Jadi itu yang tadi gue bilang ya. Ada orang yang mengambil benefit, mengambil keuntungan dari pandemi ini ya. Iya. Oke, iya sih. Jadi gue ngerasa juga kayak iya, anggaran itu kan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk dialokasiin ke beberapa pihak yang dirugikan. Betul. Kayak misalnya orang-orang yang kena PHK atau orang-orang yang kesulitan mendapatkan makanan, uang. Betul. Gitu. Anggaran itu kan sangat besar itu. Betul. Untuk pengadaan pilkada itu kan gak remeh. Betul. Kalau lu Rel, pariwisata gimana Rel tahun 2020 Rel? Waduh, sejak kapan ya? Sejak ada PSBB transisi kan turis udah boleh masuk tuh beberapa kan. Yes. Nah itu yang gue heran itu di Bali kan sebenarnya kan. Jadi kalau orang bule itu di negaranya nggak pakai masker, tapi kalau dia datang ke Bali gitu loh. Nah misalnya dia nggak pakai masker di Pantai Kuta, ketahuan ada polisi. Nah itu yang gue kesel juga tuh di pariwisata tuh kan, soalnya orang-orang harus pakai masker, orang bule pada nggak pakai masker gitu loh. Gue kesel di pariwisata kan. Oh gitu. Jadi ada ketidakseimbangan atau ketidakadilan di penerapan ini ya, si masker itu. Iya betul. Jadi kalau orang bule, polisi kita nggak berani negor. Tapi kalau misalnya orang situ ditegur gitu. Gak ada. Jadi kalau orang bule aja kan sekarang ditegornya masih ngeyel gitu loh. Oh jadi maksud lu dari si turisnya sendiri, bukan dari oknum atau dari apa namanya
satuan penegak hukum kita. Ya dari oknumnya sendiri yang tidak tertib dengan masker gitu loh. Dari si turis sendiri ya. Iya, turis Jadi sendiri yang nggak pakai masker. turis yang masuk ke sini itu pada bandel pakai nggak pakai masker ya. Iya, banyak yang bandel nggak Setuju pakai sih masker. gue terakhir ke Ancol itu lihat adalah turis, gue nggak mau sebut ras ya. Ya Van ya, kita kan waktu itu ke Ancol juga. Itu ada turis nggak pakai masker cuy. Kayak dan dia santai aja gitu kayak menurut gue ya lu hargain dong, lu kalau di tempat tuh nggak masalah deh lu nggak pakai masker, cuma kan di sini kan nggak gitu dong caranya, kan gitu ya menurut kita Arab kan kayak cuy, gitu. beda Arab. Disebut anjir sama dia, sialan. Anjir, Arab. PR gue ngeditnya anjir. Oke, intinya ya emang bener sih kata Farel. Gue tahu banget di Amerika tuh kayak di LA itu tuh, karena kan om gue ada yang tinggal di situ ya di LA. Itu dia tuh cerita ke nyokap gue tuh kayak di sini bener-bener gak ada yang pakai masker, kayak apa namanya, kalau ada orang pakai masker malah dihujat gitu, kayak ya udah lu kalau mau pakai masker balik aja ke negara lu, apalagi kalau orang-orangnya orang-orang Asia gitu, kayak di bener-bener kayak apa namanya, lu kalau nggak mau pakai masker nggak usah di sini. Kalau mau nggak pakai masker, mau pakai masker nggak usah di sini, balik aja ke Asia gitu, balik aja ke Cina, balik aja ke Indonesia kayak gitu-gitu. Ya lu menurut gua parah banget sih, dan gua tau lah influencer yang menginfluence orang-orang seperti itu tuh siapa, gue tahu sebenarnya ya, yang pengikutnya itu kemarin nyerang Kapitol ya. jadi itulah yang memang mental mereka terbangun seperti itu, sehingga di sini pun ketika mereka berkunjung ke sini pun ya dia nggak pakai masker sama sekali gitu kan. Jadi menurut Farel itu yang sebenarnya harus dibenahi ya, yang benar-benar kita harus tindak tegas, turis pun itu harus ditindak tegas, dan kita harap turis-turis yang berdatangan itu tahu jelas peraturan di sini ya, Rel ya. Iya, betul. Oke. Kalau dari Arfan nih, lu kan teknologi. Dari tahun 2020 ini menurut lu gimana? Apakah malah bagus banget ya, tidak sesuai ekspektasi walaupun corona, tapi tetap bagus, atau memang terasa waktu corona ini malah makin terpuruk gitu? Ya, kalau dari teknologi sih menurun ya. Soalnya mungkin ya nggak tahu juga. Mungkin karena yang buat itu gimana, tapi yang jelas kayak misalkan gue dulu pakai HP iPhone 11 Pro, terus habis itu gue ganti ke Samsung, tapi itu juga kedua handphone itu udah nggak ada yang, menurut gue nggak ada yang bagus sih, nggak ada yang sesuai ekspektasi gue gitu. Jadi masih below your expectation gitu ya? Iya. Kenapa gak sesuai ekspektasi, man? Gue lihat kameranya bagus, RAM-nya besar, nge-game-nya juga enak di HP lu yang sekarang ya, yang Samsung itu Galaxy Note. Karena itu ada satu kekurangan yang menurut gue fatal sih, itu adalah baterainya. Soalnya benar-benar dari pertama kali banget gue pegang HP ini, itu tuh baterainya itu bahkan dibanding iPhone 11 Pro, yang dimana iPhone 11 Pro doang, bukan Max, itu tuh jauh banget bedanya. iPhone 11 Pro bisa ngecasnya nggak sesering ini gitu. Oke. Jadi di perkara baterai ya. Tapi overall-nya bagus sebenarnya. Ya kalau masalah teknologi sih ya bagus. Oke deh. Oke. Kalau gitu Zaki gimana, Juk? Lu musik nih di tahun 2020 gimana? Lagi pandemi gini malah banyak otak kreatif atau malah tersumbat kreatifan anak muda Indonesia nih menurut lu nih? Kalau yang gue rasain sih tersumbat ya, karena kan tersumbat. Kita kan biasa kalau nyari inspirasi gitu-gitu kan pasti kan kita ngobrol-ngobrol sama orang lain, atau kita pergi kemana, nonton gig ya, nonton gig, atau enggak, bukan cuma nonton gig aja sih, maksudnya kita bisa pergi kemana untuk nyari inspirasi. Iya. Kalau lo mau naik gunung, mau ke Curug, mau kemana, okay. Kan bisa kayak gitu. Dan yang gue rasain juga musisi-musisi yang udah top gitu juga ngerasain kesulitan untuk manggung. Iyalah. Kesulitan untuk job pasti sih kalau kayak gitu.
Ya Jadi buat menurut lu malah 2020 nggak banyak yang fresh lagi di tahun 2020 gitu ya? Iya, dan kalau misalnya lu lihat-lihat juga tahun 2020 ini juga artis-artis juga ya kayak belum ada lagu yang nge-booming banget nggak sih? Ada sih, Ya ada sih beberapa, cuman maksudnya tapi kualitasnya nggak nggak segitu sebanyak tapi. kayak nggak sebanyak tahun 2019 juga orang-orang yang ngeluarin Iya, album-album. Jadi ya begitu bisa kelihatan kayak agak tersumbat sedikit ya iya. kalau di bidang musik. Yang saya salut dari dunia musik itu yang tetap kreatif dan dijaga kreatifnya sampai trending terus itu adalah KKI. Aduh, Setelah mengeluarkan single perdananya yaitu adalah KKI bukan boneka ya, mengeluarkan lagi Queen Pentol. Lu udah pada tahu loh KKI punya lagu Queen Pentol. tahu gue. Tapi ya sore aja gitu. Kok bisa aja gitu ya dapat views banyak gitu. Iya itulah ya. Itulah ada yang trending cuman kualitasnya tidak segitu gitu ya. Kualitasnya Ya, tuh ya. bukan musisi lah gitu. Itu kayak ya kita tahu lah kayak itu siapa ya gitu. Mungkin Ibaratnya targetnya tuh ada yang menonjol tapi bukan bakat. Ya. Aduh, tapi liriknya catchy banget sih. Oke, kalau gue mau bahas soal apa ya? Gue bahas ini deh, otomotif kali ya. Kalau menurut gue nih otomotif itu malah berkembang. Mobil listrik. Iya nggak sih? Pada setuju nggak sih? Iya, Mobil banyak listrik, udah motor listrik. agak banyak kayak mobil listrik yang keluar kemarin apa ya? Hyundai. Hyundai ya, iya Hyundai. Hyundai. Itu kan mainan elit global. Anjing. Hyundai elektrik mobil dinas Gubernur Jawa Barat. Nah, itu tuh si Farel update tuh begitu-begitu nih. Oke, Fatih. Oke, nggak apa-apa. Disuruh ya, nggak apa-apa. Thank you Fatih udah gabung ya. Fatih izin cabut dulu katanya. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Yo, salam. Ya, jadi Hyundai ya rel ya dipakai sama mobil dinas apa rel? Tadi rel lupa gue. Mobil dinas siapa? Hyundai itu? Mobil dinas Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jabar pakai mobil Hyundai elektrik ya. Iya, betul. Itu Fitra Eri ya, kenapa Juk? Fitra Eri juga ganti beli Hyundai kalau nggak salah. Iya, Hyundai Kona, Fitra Eri ya. Jadi menurut gue kayak dari segmen motor pun itu juga banyak elektrik sekarang. Dan bahkan sekarang harganya udah murah-murah. Kalau dulu tuh bisa puluhan juta, sekarang kayaknya ada yang di angka nyaris belasan juta juga gitu. Karena udah saking banyaknya nih produsen-produsen motor, mobil tuh membuat mobil elektrik. Jadi dulu kan mobil elektrik itu kan Tesla ya. Tesla harganya mahal banget ya kan. Padahal kualitasnya sebenarnya gitu-gitu aja ya, canggih sih, cuman sebenarnya quality dari mesin dan lain-lainnya ya sebenarnya segitu aja lah. Cuman sekarang udah makin banyak pilihan nih, Hyundai. Terus ada Nissan ngeluarin juga ya kan, Nissan Leaf. Tapi belum nyampe ke Indonesia kalau nggak salah ya. Belum nyampe tapi udah ada di di pasar itu udah ada, cuman belum nyampe aja. Terus ada lagi yang hybrid juga sekarang makin banyak ya kan. Ada Corolla Cross ya? Ya, Corolla Cross. Ya, Corolla yang bukan hatchback SUV ya? Crossover ya bilangnya. Crossover. Corolla Cross itu dia hybrid yang dimana ya udah lumayan ramah lingkungan lah ya bagi orang yang mungkin masih nggak siap untuk cas baterai gitu kan. Terus sama ada Wuling juga ada mobil listriknya. Wuling E100 ya, i100 ya. Kan mau keluar E200-nya gitu. Jadi udah luar biasa ini. Cuman yang gua sayangkan, Indonesia kapan gitu loh. Jadi sebenarnya gue ada kenalan nih orang dalam lah gitu ya, yang dia ini memiliki proyek ini, Indonesia sebagai
pembuat kendaraan bermesin listrik. Sudah dia ajukan ke menteri, ke ini, cuman tidak di-approve gitu. Jadi, padahal cuma tinggal diinikan saja, tapi kayak ada kayak yang apa namanya kayak nahan gitu loh. Enggak deh, jangan dulu deh, jangan ini deh. Padahal uangnya pun bukan dari pemerintah juga, cuman ya entah ya. Cuman ya inilah Indonesia belum mau maju-maju nih. Baru dari Indonesianya itu kan motor ya kalau nggak salah ya. Gesit sama kalau Sally kan udah dari dulu ya sepeda listrik ya. Dia juga ada beberapa motor juga. Kalau mobil ada nggak sih dari Indonesia tuh mobil listrik? Mungkin ada ya dari ini, apa namanya, dari SMK mungkin atau dari SMK sih. SMK ya kalau nggak salah. Cuman belum di ini, belum dipasarkan. Belum dipasarkan sih. Belum. Oke. Sayang sekali ya. Maksud gue ini kan juga bisa menjadi pendapatan Indonesia ya waktu saat corona gini ya gitu loh. Karena ternyata ada aja orang iseng gitu kan, orang yang kelebihan harta gitu di saat corona ini nggak berasa apa-apa dia ya kan. Dia masih beli mobil, masih beli motor. Kayaknya sih harusnya dijalankan gitu menurut gua ya. Cuman ya mungkin pemerintah punya pertimbangan lain yang kita tidak tahu dan tapi itu disayangkan sih menurut gua. Nah, terakhir deh pesan kalian untuk tahun 2021 apa nih? Harapan kalian lah. Lu pengennya tuh 2021 tuh kayak gimana? Dari Farel dulu, Rel. Gua 2021 berharap pariwisata bisa normal kembali lah. Amin. Biar Amin. biar orang bule tuh jangan sekedar pariwisata cuma Bali doang gitu. Sekarang kita udah luas kemana-mana. Gitu. Oke, jadi biar yang nggak dikenal cuman Bali terus gitu ya. Iya. Sebenarnya Kita ada punya apa sih Sumatera Barat juga. Sumatera Barat udah juga terkenal. Iya. Enggak, masalahnya gue tuh di apa namanya? Di ini gue aja, di kalangan gue aja, di teman-teman gue aja nih setiap lihat story Instagram lah pada di Bali, di gua klik lagi Bali lagi. Sebenarnya kenapa mesti ke Bali sih gitu kan? Kan masih banyak tempat lainnya sebenarnya kan gitu. Jogja juga lumayan, terus apa namanya Lombok atau apa ya, kan banyak lah gitu. Ya udah, tapi ya itu harapan Farel, moga-moga bisa normal dan lebih dikenal lagi sama wisatawan asing. Kalau Arfan, apa harapan lu Van 2021? Ya semoga apa lebih baik lagi ya. Dari faktor apapun, ekonomi, terus habis itu macam-macam deh pokoknya biar Indonesia tuh cepat majunya lah gitu. Oke, amin. Jadi berharapnya bisa normal dan maju gitu ya. Amin. Kalau Zaki gimana Zak? Harapannya di tahun 2021? Kalau gua harapannya sebenarnya kalau berharap untuk corona selesai di tahun ini kayaknya agak nggak mungkin sih ya. Iya. Tapi seenggaknya gue berharap dari pemerintahnya sih, maksudnya kayak kalau misalnya harus di lockdown total, ya di lockdown aja dulu supaya ya karena kan sekarang kan jumlah orang yang kena kan katanya masih banyak dan sebagainya. Maksudnya kita perlu kebijakan yang tegas gitu untuk mengsudahi corona ini. Itu sih. Jadi berharap pemerintah itu lebih dari tahun 2020 ya, lebih sigap ya kan, soalnya kan kayak apa namanya alat medis atau apapun dah yang berhubungan dengan medis kan udah lebih siap nih sekarang nih. Jadi diharapkannya lebih protek, pokoknya lebih sigap ya dalam penanganan corona ini ya Juk ya. Ya itu paling penting. Oke, karena dengan demikian diharapkannya juga sektor ekonomi, sektor lain-lainnya ya pariwisata itu juga bisa diurus kalau misalnya pemerintahnya sigap dalam penanganan COVID-19 gitu. Betul. Kalau gue berharap di tahun 2021 ini tetap sih walaupun corona ini
kesannya nggak mungkin selesai di tahun 2021, tapi tetap ya gue berharap corona ini selesai di tahun 2021. Terus gue berharap banget ini mah corona yang di Inggris itu nggak tahu apa udah masuk belum berita terkininya. Mungkin ada yang update? Belum sih kayaknya ya, Belum kalau ya? yang di Inggris ya. Yang Jadi mudah-mudahan bisa. moga-moga nggak masuk ya. Kalau misalnya pemerintah memang concern akan hal itu, sebenarnya bisa dicegah dengan tidak memasukkan wisatawan Inggris gitu kan. Ini kan kayak gitu, di lockdown ya. Nah, terus gue berharap itu, dan terakhir gue berharap 2021 itu walaupun pahit mungkin, tapi tetap bisa memberikan kesan dan pesan yang tidak bisa kita lupakan seperti di tahun-tahun sebelum tahun 2020 gitu. Oke bro, gue thank you banget sama Arfan, Farel, Zaki, dan Fatih tadi ya, walaupun live duluan gak masalah, udah menyempatkan waktunya untuk join ngobrol bareng di podcast Kijang Satu ini. Dan moga-moga kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan ya, kita sekeluarga dijauhkan dari virus COVID-19. Stay safe semuanya ya, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau bisa tidak pergi, tidak usah pergi kemana-mana dulu, tetap melakukan pola hidup sehat, dan ya mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Oke, terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di podcast Kijang Satu berikutnya.